Pagi, Pak. Selamat pagi, gimana sehat Mbak Sisi? Sehat. Alhamdulillah. Gimana di sana? Masih sehat-sehat semua, Pak? Sehat, Alhamdulillah, baik-baik semua, lancar. Ya mungkin sedikit, gara-gara ada COVID-19, yalah ada kendala sedikit untuk sehari-harinya gitu Mbak Sisir. Iya, pasti ya. Karena kan, apa Ya, namanya, eh sebelum ada kendala ini aja kan orang belum terlalu ngelirik ke iya, panti ODGJ gitu ya. Apalagi ada sekarang, iya, kita juga mesti nyimpen buat mereka sendiri ya, Pak. iya. Terus, tapi gimana teman-teman ODGJ di sana? Maksudnya, mereka tuh ngerti nggak sih sama oh ini tuh lagi ada masalah COVID gitu, ada masalah Ya, sebagian gitu. sebagian ngerti, yang udah mulai 80%, 70% udah pada ngerti. Dia kan nonton TV juga, dia tuh kamu jangan keluar, jangan gabung sama orang-orang yang datang dari luar, jangan sembarangan ngobrol sama orang luar. Kamu kan ceritanya nih ada virusnya virus namanya kayak nama mobil gitu, corona gitu kan, kata saya. Kamu itu lebih bahaya nanti daripada influenza dan batuk biasa, kata saya kan bilang gitu sama mereka. Yang ngerti-ngerti ada, gitu, Hmm, Mbak. hmm. Jadi Ya, ya ini kan udah. stigmanya kan soalnya ODGJ nih nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak diskusi, nggak ngerti Ya, pasti gitu. Sebenarnya mereka bisa juga kalau diajak bisa, cuman mereka nggak bisa berbalik apa istilahnya berkomunikasi dengan kita. Kalau ngerti dia ngerti, ada yang sebagian ngerti gitu, Mbak. Tapi hmm, yang lain sih ada juga yang enggak gitu. Kalau istilahnya di sini kan suka setel musik, dia yang udah mulai terpengaruh sama musik, mereka pada ngerti sih gitu. Yo, ini penyakit ya Pak, virus katanya. Iya virus, itu virus tapi nggak kelihatan sama kita gitu. Ini virus kayak kita kan punya penyakit flu, pilek, itu seperti itu kata saya gitu. Cuma ini lebih dahsyat kata saya gitu. Nah itu. hmm. Tapi interaksi dari luar sementara ini gimana Pak Dadang? Maksudnya kan takutnya Sementara ini kita menerimanya di pintu gerbang yang ke satu, pintu gerbang yang kedua kita tutup. Pokoknya steril, steril ke belakang, tidak boleh ada tamu yang dari luar, apalagi ada yang dari zona merah atau zona kuning, kita nggak mau gitu. Soalnya kita tapi kan steril sekali di belakang. Gitu. Di Tasik nih belum masuk zona kuning atau zona merah kan ya, masih masih Zona aman. kuning sih, zona kuning sih, zona Oh, kuning. Ya. iya kan kan kalau di panti ini satu aja yang kena itu pasti langsung karena kumpul Langsung. tidur bareng gitu. Iya, iya, tidur bareng pedempet-dempetan, joget bareng-barengan, itu kan kayak lari-lari di sini, mandi semua bareng, itu kan. Tapi alhamdulillah di sini udah bener-bener steril, steril. Hmm. Makanya semacam semacam di penjara kan seharusnya nggak boleh dikeluarin, harus di dalam aja, itu lebih steril menurut Iya, saya gitu, orang orang bodoh karena gitu. iya karena kan justru jangan ada kunjungan gitu ya, malah sementara kan Iya, di dalam sementara aja. ini kan kami juga di sini, pokoknya pintu gerbang kedua orang tamu yang baru nggak boleh masuk. Pintu gerbang yang ke satu aja sama saya aja interaksinya gitu kan. Jadi kita kan Hmm. bisa berjarak gitu kan. Iya, Pak Dadang Gitu. kan juga udah ngerti bersih-bersih diri juga kalau mau interaksi lagi sama. Makanya sekarang yang biasanya makan kadang-kadang lupa cuci tangan, sekarang nggak lupa cuci tangan gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Dadang untuk kayak kan apa teman-teman ODGJ kadang-kadang kan masih lupa untuk membersihin diri mereka sendiri gitu kan. Mm -mm, mm -mm, mm Ini -mm. sekarang gimana dijajarin kah harus cuci tangan apa gimana? Ya diharuskan sih, diharuskan kan kalau 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 habis mandi kan terus nggak lama langsung makan kan masih bersih bersih itunya apa tangannya. Kita kan agak Hmm. sulit juga yang sebagian agak ada yang nurut, ada yang langsung celebek wae gitu kan. Iya. Iya, sulit tapi insya Allah kalau masalah ODGJ yang ada di tempat kami di sini, insya Allah steril semua, tidak ada yang ini gitu kan. Gitu. Oh, terus dari terakhir kita waktu apa Kopi Panas Foundation visit ke sana ada penambahan atau enggak?
Pak Dadang? Sekarang ada 185. Oh. Ada penambahan. Terus keluar masuk karena ada yang kembali juga, ada yang sehat pulang, bertemu dengan keluarga mereka gitu. Ada yang datang, kebanyakannya sih sekarang emang nggak razia saya, cuman kebanyakan dari Pol PP dan dari kepolisian kebanyakannya. Oh, iya, karena saya aja nih sekarang jalan di dekat rumah sini tuh udah mulai ada loh di jalan gitu ya, mulai jalan-jalan. Ini karena stres COVID nih makin nambah nih saya rasa nih Pak nih. Di Tasik sekarang udah banyak, cuman saya sama Pol PP sama polisi sementara ini mohon maaf, bukan saya tidak mau untuk ngurus saudara-saudara kita yang dari ini, pokoknya sekarang stop aja dulu, biarin aja di jalan dulu. Soalnya kenapa? Takut menolong yang satu, nanti yang banyak nanti kena, takut lah. Kita antisipasi gitu, kita di sini. Makanya sama polisi, sama Pol PP, sama Dinas Sosial juga mohon maaf. Sekarang ini lagi ada COVID ini, saya sementara tidak akan menerima ODGJ yang dari jalan gitu, yang ini, gitu, Mbak. Iyalah, lebih baik itu sementara daripada resiko yang di dalam semua ya. Kalau kata orang Sunda mau lah dibere bengal oge gitu. Itu koret oge gitu. Iya. Nah, ngomong cerita soal ODGJ nih Pak Dadang. Gimana sih Pak Dadang awalnya, ini pasti udah sering banget ditanyain ini gitu, tapi nonton belum pernah dengar gitu kali sebelumnya. Gimana sih Pak Dadang kok bisa-bisanya gitu bangun panti ODGJ dari awal? Kan yang kita tahu Pak Dadang sebelumnya adalah karyawan dengan gaji tetap. Ya awalnya kan nomor satu mungkin kan udah cerita juga kan kita. Nomor satu udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor kedua udah panggilan hati, panggilan jiwa untuk menolong saudara-saudara kita yang terlantar dan ODGJ yang ada di jalan ini gitu. Soalnya kan cerita waktu dulu saya masih kerja di PLN yang ada di Kota Bandung, yang di Jalan Ciliwung itu kan waktu itu saya mau ada pendataan untuk tapak tower daerah Sukabumi, Ubruk, Pelabuhan Ratu. Saya kan biasa makan dulu di kantin. Sementara saudara kita yang di seberang sana ada lagi makan di tempat sampah gitu kan. Mungkin udah takdir dari Allah, saya harus nyamperin tuh orang. Pas dilihat, yang dimakan itu apa? Sisa-sisa nasi, ada sisa daging dan ikan. Campur yang hidup. Itu dimakan gitu. Ikan yang hidup juga? Bukan yang hidupnya itu, apa yang kayak beras, belatung. Nah, itu dimakan. Makanya saya punya kepikiran, ini manusia sama dengan saya, mungkin nasibnya aja yang nggak sama dengan kita gitu kan. Makanya saya lari ke kantin, ngambil nasi sama ikan, daging, dan air mineral dikasihkan sama dia. Ya tadi aja sama belatung yang hidup udah mau, apalagi sekarang yang dikasih sama saya yang bersih, lebih nikmat lagi mungkin. Makanya saya udah dari situ kepikiran terus, Mbak. Dari kepikiran terus di jalan saya juga ngomong sama atasan saya yang namanya Reja Wijaya, orang Palembang dia, ya saya bilang, Pak, tadi saya ngelihat saudara kita seperti ini gitu. Seandainya nanti saya ngurus saudara-saudara seperti ini, bagaimana ya Pak? Jadi kata atasan saya, wah itu mah ide gila, Ji katanya. Gak usah mikirin itu, kita mikirin kerjaan aja yang nanti di sana banyak orang yang demo kita gitu. Tapi tetap saya kepikiran terus. Ya cuman saya kepikirannya pengen cepat-cepat ketemu sama istri. Saya bilang sama istri, apakah istri nanti seandainya nanti kita seperti ini, ngurus saudara-saudara seperti ini, apa setuju enggak? Nah, alhamdulillah hari Jumat, sore pulang, datang tengah malam, malam Sabtu, saya langsung ketemu istri ngasih kopi dulu, saya baru ngomong. Di situ baru kata istri, saya mah katanya Bapak, kalau seandainya Papa pengen seperti itu, menjalankan seperti itu, saya mah ikut suami aja, istilahnya apalagi ini jalan kebaikan. Makanya istri saya the best, nomor 1 di dunia ini. Iya, kemarin sempat ketemu juga sama Teteh ya. Atas dukungannya istri saya itu. Bahkan waktu itu kan saya pas 2007 saya ditugaskan ke Tasikmalaya untuk pendataan Tasik Ciamis, Tasik Garut, dan Tasik Karangnunggal. Di situ saya sambil ngurus saudara-saudara kita di rumah gitu. Kebetulan kita beli rumah di daerah Rancamaya, di situ rumah kosong, di situ ditempatilah saya pertama nangkap itu di daerah Padayungan 5 orang. Alhamdulillah itu sambil saya kerja,
berjalan selama mungkin kurang lebih 7 bulan 8 bulan. 2008 kita sampai ke 2008 bulan Juni. Waktu itu kan kebetulan saya juga ngerekrut teman-teman. Soalnya kalau ditangani sama saya juga nggak bakalan ketangani kan, apalagi nambah gitu kan. Nah, di situ saya sambil ya. Gimana? Ya, sesudahnya 2008 bulan Juni, di situ sama teman-teman saya ngobrol masalah legalitas. Makanya kita berangkat ke Paris untuk dilegaliskan, dibentukan ke yayasan. Di situ alhamdulillah saya istilahnya ya pokoknya udah legalitas semua, dari notaris, dari tercatat terdaftar di di dinas sosial. Di situ saya udah berbentuk yayasan, saya sambil mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Cuman itu bapak saya yang enggak setuju, nggak ngerestui, bahkan 2 tahun orang tua kecewa sama saya. Makanya tapi manusiawi juga orang tua 2 tahun kecewa sama saya gitu. Mungkin dari awal mungkin nyekolahin dari SMA, kuliah sampai kerja, mungkin sekarang kenapa malah keluar malah ngurus orang, malah waktu itu mohon maaf ya, orang gila dari jalan katanya. Kamu mau penghasilan dari mana? Anak semakin gede, biaya semakin gede, mungkin dari mana kamu? Tapi saya tetap yakin adanya Allah. Allah yang ngatur rezeki segalanya. Makanya saya di situ, saya sampai debat sama bapak saya, bahkan saya sampai ngebalikin sama bapak saya, Bapak lebih tahu apa itu seorang santri sekolah di agama, bekerja di departemen agama, harus lebih tahu, yakin adanya Allah. Makanya adanya Allah juga, orang lain kan ada yang jadi guru, yang jadi bengkel, yang jadi ini. Ya saya ngurus orang gila, kata saya gitu. Ya kan ini orang gilanya jalan, siapa yang memperhatikan? Tetap kembali lagi ke Allah kan, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang orang tua banggalah punya anak seperti saya ini, itu Pak. Iya lah, kalau di awal kan pasti apalagi stigma teman-teman ODGJ tuh masih ngapain sih gitu kan. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Iya. Terus emang Pak Dadang gimana kalau misalnya pertama kali pasti kan mereka juga ada yang nyerang balik gitu kan. Karena kalau kemarin-kemarin kan juga saya sempat ditanya, takut nggak sih sebenarnya sama teman-teman ODGJ gitu. Iya. Kalau yang udah di panti sih semua baik-baik, kita main bareng apa segala. Cuman mungkin kalau di jalan yang masih nyerang itu ibaratnya kayak mereka di jalan digangguin terus ya pasti kita aja di jalan. Nah itu cerita aneh lagi, itu cerita unik lagi ya Mbak ya. Cerita unik lagi. Saya justru sering datang dari media dari mana-mana. Kang gimana kalau ada yang agresif di jalan, ada yang galak gini-gini. Aneh, justru udah kepegang sama saya. Kok kenapa tidak ada perlawanan, tidak agresif, tidak, walaupun dia lagi ngamuk, lagi ngerusakin mobil, udah ketangkep sama saya, udah kepegang sama saya, mereka diem semua. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, kok nggak ada perlawanan? Berarti saya tidak ada tantangan dong, gitu. Makanya kemarin saya pernah razia sama Rian TV itu, Rian TV. Padahal katanya, enteng banget katanya gitu kan. Pak Dadang ngambil 3 orang, nggak ada perlawanan, nggak ada apa-apa, gitu, langsung naik aja ke mobil gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mungkin Allah udah ngasih untuk digampangkan saya mau ngambil saudara-saudara kita yang ada di jalan ini, gitu Pak. Makanya saya ngomong teman-teman belum ada tantangan buat saya gitu. Atau tidak ada gini kali ya. Karena gini, teman-teman ODGJ ini yang saya lihat, maksudnya kalau kita makan makanan kotor dikit tuh pasti sakit gitu kan, ya entah tipes, ya entah diare gitu. Kalau mereka kan sebenarnya ya waktu makan makanan di jalan itu kan masih bisa bertahan lah gitu. Jangan-jangan senses mereka nih sebenarnya udah mainan insting gitu, udah nggak kita yang mikir lagi gitu kan. Mungkin ketemu Pak Dadang jadi gini, apa ya, bahasa kalbu kali gitu ya. Jadi gini ya Pak ya, kalau lagi di jalan mungkin itu prediksi saya, nggak ada tempat untuk mengadu. Tapi kalau udah masuk ke yayasan mereka kan, Pak minta obat dong, saya sakit kepala katanya, gitu kan. Pak minta obat, saya mencret, itu kan. Kalau udah di yayasan mereka ngadu sama kita semua, Pak saya sakit perut, saya mencret, sekarang beli obat dong katanya gitu. Nah itu Pak, kalau di jalan mungkin dia tidak ada tempat untuk mengadu sama siapa. Malah kalau disamperin juga sama orang-orang ODGJ seperti ini kan orang pada lari, takut. Iya.
Jadi kalau di tempat kami sekarang di sini mereka udah gimana ya? Udah kayak ke orang tua atau ke keluarga, dia ada permintaan, saya sakit perut, saya sakit kepala, saya ini jadi gitu, Mbak. Iya, terus kan banyak yang bilang Iya, juga ini mereka tuh nggak bisa inget apa-apa apa gimana ya. Ini kan sebenarnya teman-teman ODGJ ini bukan hilang ingatan gitu kan, tapi memang jiwanya iya, terganggu gitu kan. iya, iya Terus betul, Pak. Iya, iya. Makanya alhamdulillah di sini kami bukan ahlinya untuk ngurus saudara-saudara kita seperti ini. Kan dulu sekolah SMA, kuliah pertanian, kerja di PLN nggak nyambung banget gitu sama orang-orang nyambung. seperti itu, ini gitu. Jadi saya tidak ada basic untuk ngurus saudara-saudara kita seperti ini, nggak, bukan dari psikiater, dari psikiatri apa, nggak, bukan gitu. Cuman kami di sini, mereka awalnya di jalan dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijiin orang. Sementara mereka udah masuk ke yayasan, mereka itu dianggap keluarga kita dengan sentuhan, kasih sayang, banyak berkomunikasi. Ya contohnya lah, kalau boleh itu, bolehlah ditonton di Rian TV juga. Saya kan seperti itulah menghadapi mereka. Mereka itu dianggap saudara kita, mereka itu kadang-kadang saya berbalik, mereka itu dianggap kayak pacar sendiri gitu. Saya kayak cinta sama dia, sayang gitu. Kayak gitu, apalagi sama perempuan, Mbak. Gitu. Lihatlah kemarin kita semacam menghadapi Ibu Baby itu. Saya alhamdulillah sekarang perkembangannya Ibu Baby udah baik. Yang kemarin dibawa dari Bekasi sama Rian itu, Mbak. Alhamdulillah sekarang Rian kemarin kok perkembangannya bagus banget pada dah. Nggak tahu, saya juga nggak bisa apa-apa. Allah yang punya segalanya, kata saya kan Gilang. Cuman saya menerapkan di sini metode kasih dan sayang Iya. itu. Karena kan Mbak. namanya orang stres, namanya orang gangguan jiwa diawali dari stres. Stres tuh apa? Itu kan berarti Ya. kan nggak cukup nutrisi kasih sayangnya dia mungkin ya dari Ah, ah, sebelumnya ah, ah. dengan Makanya pada. saya selalu ada yang nanya kan, Pak Dadang di sini yang introvert mana, yang ngurung diri mana? Saya nggak tahu introvert, nggak tahu apa, kata saya. Yang penting mereka sama, datang dari luar masuk ke yayasan mereka disama gitu. Cuman dilihat dari karakter aja. Iya, Mereka betul. pengennya kayak gimana gitu. Jadi kita selalu mendekatkan mereka, dekat sama mereka itu dilihat dari karakter. Oh ini karakternya pengen bener-bener lembut. Oh ini ada setengah lembut, setengah ada sedikit agak gimana gitu, Wak. Nah itu, Sama Wak. lah ya kayak kita kan nggak juga semuanya Ya, pendiam, nggak semuanya cerewet, ada beda-beda. iya. Oke nih Pak Dadang Kayak ada gitu. pertanyaan. Nah, aku bacain pertanyaan dari teman-teman juga nih ya. Ya, Ini ada yang iya. nanya, apakah dalam penanganannya Pak Dadang sempat mengalami kesulitan dan ada sedikit mengganggu nggak dari Giza Gasika? Apa nih kesulitan Pak Dadang yang Kesulitan paling sih gitu? manusiawi, Mbak. Manusiawi, saya juga manusia sama. Uh, Kan seperti sekarang kan, kamu nih harus gini, harus begini, nggak nurut, kan itu sulit. Kamu jangan BAB di sini ya, kamu BAB-nya di sini. Itu kan nggak nurut, kadang-kadang ya BAB di mana saja. Itu kan sulit juga itu, Mbak. Terus kamu jangan teriak-teriak tengah malam, harus diem ya, tapi tetap itu ini. Terus ya mungkin banyak sih, kesulitannya banyak, tapi dengan kita sabar, dengan kita tekun, alhamdulillah sama rekan-rekan, sama keluarga juga saya menghadapinya dengan enjoy, dengan tenang, dengan senyum, dengan itu aja sih, Pak. Tapi alhamdulillah istilahnya yang kelihatan karakternya, oh begini, ini sulitnya, oh begini, tapi dihadapi aja dengan sabar, alhamdulillah ketanganin sih, Mbak, gitu. Ya tapi seperti pernah sekarang, ya. pernah nggak Pak Dadang tuh suatu saat kayak adalah titik capeknya gitu yang kayak kenapa sih dari awal pengen balik? Manusiawi, saya capek juga pernah dulu-dulu waktu apalagi saya banyak dibohongin orang, banyak Ya, dijanjiin orang tentang apa istilahnya eh ya bantuan mau atau dikasih inilah, mau dikasih ini, nah angin surga gitu, Pak. ya, ya, Nah di ya. situ terus saya begini-begini, jadi tetap kan kepikiran saya manusiawi, duh apa sih, mah, terus apalagi untuk sehari-harinya udah mepet-mepet nih, apakah kita bubar aja nih, gitu, udah Sempat ada kita pikiran kan gitu pasti ya.
sempet sampai kepikiran begitu, apalagi pas besoknya, duh dari mana nih untuk makannya, kita mengumpulkan orang terus tapi sehari-harinya kita tidak terpenuhi, maka kita tetap dosa, kata saya sama istri bilang. Tapi kita, alhamdulillah istri selalu mengademin hati saya, Mbak. Alhamdulillah selalu ngasih support sama saya. Brepo katanya, harus kuat, kita harus kuat. Ayo debe apa istilahnya gitu kan istri saya. Jangan luluh tuh hati, jangan luluh tuh hati, kan dulu juga papa yang punya ini begini. Kok kenapa sekarang putus asa begini? Alhamdulillah istri saya selalu mengademin saya. Selalu dikasih pemadam gitu kan untuk madamin api apa frustasi putus asa itu. Alhamdulillah istri saya the best lah. Nomor 1 di dunia ini, bener Pak? Iya, Ya. karena kayak kalau sekarang aja nih saya juga ngomongin Yayasan Kopi Panas lagi ngerjain apa. Oh, fokus kita sekarang lagi ngurusin mental illness gitulah, gangguan jiwa. Orang-orang tuh masih banyak yang ngapain sih ngurusinnya panti ODGJ gitu. Kenapa nggak panti asuhan atau panti jompo yang semua orang udah tahu gitu. Ini kan untuk ngegaungin ini susah gitu. Mulai lagi dari nol gitu kan. Jadi kayak sempet sih di awal mikirin, ya gimana kalau misalnya mau cari yang bantuin yang gampang ya mungkin udah banyak gitu, tapi kalau kita ninggalin teman-teman yang nggak kelihatan, maksudnya mereka jelas nyata gitu ya ada di jalan tapi kayak nggak kelihatan gitu terus ya, nanti jadi siapa lagi yang gini kan Pak, ya sekarang kalau bukan kita siapa lagi Mbak yang memerhatikan saudara-saudara kita yang ODGJ terlantar ini Mbak, sementara orang lain di jalan sana, di luar sana terhadap mereka udah lebih dari sampah, Mbak. Bener-bener udah lebih dari sampah, tidak ada sama sekali pemikiran untuk bahkan mereka kan bener-bener dikucilkan, bener-bener dijauhi, bener-bener ditakuti, dijijiin gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita. Mereka iya, manusia sendiri aja tuh susah mereka kan. Ya, mereka emang perlu perhatian. Mereka kan gini ceritanya, kalau panti asuhan mereka kan normal, Mbak. Istilah gini lah, mau kerja datang apa atau gimana sama orang pasti ada yang percaya, ada yang ini. Siapa kalau ODGJ semacam ini, siapa yang mau memperkerjakan, siapa yang percaya sama mereka, itu kan Mbak. Makanya kalau bukan kita siapa lagi yang mau memperhatikan saudara-saudara kita seperti ini gitu. Ya kalau istilahnya ODGJ dengan jompo hampir sama lah Mbak, apalagi yang udah pikun. Hampir sama lah, kadang-kadang kencing di situ, BAB di situ, hampir sama lah. Cuma mereka ketuaan mereka. Cuma kalau kita ini kan yang terganggu ini mah depresi dari apa gitu, dari narkoba apa gitu kan. Ya, kalau itu mah ketuaan aja. Mungkin gini kali, kalau yatim piatu mereka saya juga sempet deh ngurusin, bantuin gitu kan. Itu tinggal dicariin orang tua asuh, jenjang sekolah masih panjang gitu kan, masa depan juga masih cemerlang gitu. Jadi masih untuk ini. Nah, kalau ke panti jompo dulu juga sebelum saya kenal panti ODGJ, saya tuh selalu ke panti jompo, tapi panti jomponya benar-benar yang nggak kesentuh gitu ya. Mereka tuh intinya gimana caranya sisa hidup mereka kan dibikin bahagia aja, kita segitu aja gitu. Maksudnya karena kan memang ya masa depannya mau kemana lagi juga gitu kan, yang penting bikin bahagia aja udah sisa hidupnya gitu kan. Nah kalau teman ODGJ ini agak tricky, maksudnya mereka tuh sisa hidupnya tuh masih panjang banget, orang namanya masih muda-muda gitu orang kan. Masih muda-muda di tempat kami di sini mayoritas 30 ke bawah kan, 30 ke bawah. Mereka masih panjang kalau menurut syariat umur itu, mereka masih panjang untuk hidup di dunia ini gitu. Makanya kita berusaha mereka untuk kembali sehat gitu. Kita berusaha, tapi yang tetap kita berusaha berikhtiar tetap kan mencari ridho dari yang maha kuasa gitu kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau saya kan tidak bisa apa-apa, Mbak. Saya nggak bisa apa-apa, bener. Tetap Allah yang ini, Tuhan yang maha kuasa yang segalanya. Gitu. Betul. Ya makanya ini tantangannya kan begitu. Masa depan mereka tuh masih panjang banget. Gimana caranya mereka bisa hidup mandiri, karena nggak mungkin kita terus yang subsidi sampai kakek nenek gitu kan mereka kan. Betul. Jadi Iya. itulah tantangan besarnya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak Dadang. Kalau misalnya dari Noritali, gimana caranya kalau kita mau menolong mereka di jalanan supaya mereka tidak merasa terancam sehingga tidak menyerang?
Nah ini kan juga maksudnya kita butuh teman-teman juga untuk tahu gimana kalau ketemu teman PGJ ini di jalan kita mesti ngapain sih. Sampai sekarang aja tuh saya masih agak bingung juga, selain dikasih makan, dikasih minum gitu mungkin ya. Itu gimana caranya? Biar Nah itu kan pernah kejadian ya Mbak di sini di daerah Lanut, Ciberem di sini dekat landasan udara, di situ kan banyak TNI Angkatan Udara ya Mbak ya. Di situ lagi ngamuk masukin mobil, jreng katanya semua. Jadi batu dimasukin karung, pakai gebukin mobil, hancur itu mobil. Nah itu mobilnya Panther Touring. Di situ TNI udah nggak mampu, pakai senjata ditakutin malah ditantang gitu Mbak. Iya. Terus dari situ ada kanit ini dari Polsek Ciberem datang ke tempat kami minta tolong, Kang katanya ada ODGJ yang lagi ngamuk di sana. Aduh gimana? Bapak kan seorang polisi kan, Bapak seorang ada tentara juga di sana gitu kan. Kok kenapa? Kenapa sampai kolab atau banyak orang kan di situ? Wow, saya bukan bagiannya katanya. Ya udah samperin pas saya di situ, saya imingin, "Hei, Bang, Mas, mau rokok nggak?" Ngangguk langsung, "Buang dulu itu yang di karung," kata saya. Langsung dibuang sama dia. Langsung saya kasih rokok trek, langsung dinyalain. "Ayo kita jalan-jalan naik motor," kata saya. Langsung neplok kan Mbak gini. "Mohon maaf ya," dia si kanit sampai bilang, "Anjing goblok," katanya. Hari tadi sama saya dikasih roti, dikasih makanan, kok kenapa nggak mau gitu? Kok sama pawangnya dikasih rokok aja langsung neplok di motor katanya. Saya juga nggak tahu, nggak punya ilmu apa-apa nih, kata saya. Saya cuma mungkin kanit kalau kerja jangan karena tugas, harus karena hati, kata saya. Insya Allah nih segalanya lancar. Makanya harus ikhlas, benar-benar datang dari hati. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu apapun, insya Allah dengan tulus, ikhlas hati, insya Allah segalanya lancar, kata saya. Itu bukan ilmu apa-apa, saya ngalap ilmu dari sana sih, enggak. Mohon maaf, saya cuma hati aja yang ikhlas. Itu Mbak. Insya Allah, insya Allah teman-teman di luar sana, kalau kita dengan sepenuh hati, jangan ada embel-embel, saya pengen kepuji orang, atau siapa, gimana pun, pokoknya dengan tulus hati ikhlas, insya Allah lancar segalanya Mbak, insya Allah. Ya itu ya, berarti tadi pesannya Pak Dadang juga kalau mau bantuin teman ODGJ di jalan, ya yang penting ikhlas aja, yang penting tulus aja gitu. Nggak usah pakai takut dulu, nggak usah pakai ada jarak dulu gitu ya. Nggak usah. Aja kayak lagi ngobrol sama sahabat sendiri gitu ya. Sahabat sendiri. Insya Allah. Apalagi kita sambil membawa makanan, tapi kita jangan benar-benar melihat sekelilingnya, kita jangan sampai nanti ini sama orang-orang lain. Kita pengen terpuji sama orang, jangan. Insya Allah kalau tidak ada hal-hal seperti itu, lancar semuanya, Pak. Insya Allah. Oke, ini ada juga nih yang nanya nih dari Cep Suryana, berapa orang yang bantu sukarelawannya di sana Pak Dadang? Orang nih, pasiennya kan tadi 185. Kebetulan relawan yang ada di sini ada 10 orang, termasuk saya. Nah, ketambah lagi sama saudara-saudara kita yang udah alumni udah dipertemukan dengan keluarga, mereka ada permintaan mau balik lagi, mau bantu kami di sini, mau bantu saya di sini. Alhamdulillah ada 4 orang yang mantan udah dipertemukan dengan keluarga, mereka balik lagi ke yayasan, bantu sekarang jadi relawan di sini. Yang ada jadi tukang masak, tukang bersih-bersih, tukang apalah semuanya. Alhamdulillah di situ. Dan mereka tuh emang masih bisa lah ya berfungsi sebagai manusia selayaknya ya. Iya, emang seharusnya di sini relawan itu minimal sekarang ada 20 orang seharusnya, Mbak. Kenapa? Iyalah, ngurusin 185 orang. Tangani sama 10 orang, kurang lah, Mbak. Iya, pastinya. Nah, itu 10 orang itu digaji apa gimana, Pak Dadang? Ya namanya relawan, ada gaji nggak? Nggak ada dong. Tapi kita munafik kita di sini, tapi tetap kita numpang perut juga, numpang ini juga. Kalau ada bantuan dari donatur, kita bisa makan, ya ada sedikit uang, umpamanya ada untuk anak keluarganya di rumah, relawan-relawan yang lain, kan masih punya anak kecil, punya anak sekolah, tetap mereka butuh untuk biaya anaknya di rumah. Tapi mereka dengan ikhlas, dengan niat karena Allah, saya juga dulu ngajak mereka
yuk kita niat ibadah, niat karena Allah, mudah-mudahan dari niat ini rezeki kita datang dari Allah gitu kan, kata saya gitu. Jadi banyak, bukan nggak ada, Mbak, banyak yang datang dari Solo, Jogja, Tangerang, dari Bekasi, pada datang ke sini, Pak, saya mau jadi relawan di sini. Oh, dengan senang hati, ayo kita ngurus saudara-saudara kita yang seperti ini, soalnya kalau bukan kita siapa lagi yang mau memperhatikan di sini gitu kan. Tapi mereka sehari, 2 hari, ketiga harinya udah pada kabur semua, Mbak. Kenapa biasanya? Udah pada kaburnya? apa? Di sini kan super bencana alam, Mbak. Nah, di sini kan kadang-kadang BAB nih. Mohon maaf ya, BAB di mana aja. Itu mending cuma BAB di mana aja. Itu kan dimainin, keplok-keplok ke dinding. Ada gambar jari, ganda apa di dinding itu. Makanya setiap pagi di sini super bersih-bersih. Semalam kan tidak terpantau kan, BAB di mana aja dimainin, mending dimainin ke tembok, ke dinding. Ini udah dilulur ke sini gimana tuh? Itu kan kita yang harus membersihkan, Mbak. Iya, kita yang itu biasanya ya? Yang baru-baru ini ya, yang kesadarannya masih sangat jauh dari kesembuhan, itu yang masih. Iya. Jadi mereka kan yang jalan ini kan udah pada kayak hewan, Mbak, primitif. Jadi tidak ada yang mengarahkan mereka. Makanya pas masuk ke yayasan mereka kan seperti di jalan, BAB di mana aja, kencing di mana aja. Kan kayak hewan udah. Jadi kita benar-benar harus sabar, harus ini membina mereka. Makanya relawan yang datang ke sini banyak yang pulang. Apalagi sekarang perempuan ada 90 sekian orang di sini kan, otomatis dari sekian puluh orang adalah 10 orang atau 15 orang lagi halangan, lagi haid. Iya. Ya, siap nggak kita untuk bersihinnya? Soalnya di sini tidak ada relawan perempuan. Jadi siap nggak kita untuk bersihin darah yang kering di sini? Itu makanya istilahnya relawan yang datang ke sini banyak kabur, Mbak, sehari, kedua hari, ketiga hari ini udah pada pulang. Makanya kata saya bilang, Bapak atau adik-adik, kalau datang ke sini mau jadi relawan, penuhin dulu hati yang ikhlas datang dari rumah. Kalau hati yang setengah-setengah nggak bakalan kuat, di sini super bencana alam, kata saya gitu. Itu makanya udah kelihatan itu. Saya selalu itu. Makanya kalau mau jadi relawan datang ke Mentari Hati atau ke tempat ODGJ seperti ini, harus penuhi dulu rasa hati yang ikhlasnya. Itu. Insya Allah tidak akan kabur kalau udah itu. Tapi pasien di sana nih banyak kan laki-laki apa perempuan, Mbak Dadang? Sekarang laki-laki, Mbak. Sekarang laki-laki. Sekarang perempuan ada 93 kalau nggak salah, 93. Sisanya laki-laki dari 185 orang. Ya, hampir setengah-setengah dong ya berarti ya. Hampir 50-50, ya. Nah, itu. Tapi pernah gimana ya? Memang sih kalau perempuan itu kan emang harus perempuan yang ngurusin gitu. Kita nih seharusnya gitu. Kita lebih ribet lah nih, belum badan kita yang ribet lah apa segala macam. Ya bingung juga sih mau ngerekrut relawan perempuan. Kan kata saya tadi, apalagi namanya relawan tidak ada bayaran gitu. Orang kan kata kutip kan bingung kalau tidak ada finansial gitu. Iya, jadi saya pernah datangkan ke Kiai, Pak Kiai, saya niatnya baik nih, tapi takut nggak baik. Kenapa cenah? Jangan ngomong gitu. Iya, saya kan di yayasan ngurus perempuan juga. Itu kan bukan muhrim saya. Saya ngokoblek apa-apa gitu. Iya, semua dibetkan sana sini. Itu bukan muhrimnya. Gimana, dosa nggak? Di sana tidak ada relawan perempuan, nggak ada. Istri saya juga nggak sanggup, kata saya, untuk ngurus saudara-saudara seperti ini gitu kan. Oh, itu darurat katanya. Lanjut. Nah, kalau kata Kiai, menurut keterangan jangan, ya pasti saya tinggalin, Mbak. Tapi ini kan menurut keterangan katanya bisa, ini darurat, silahkan, lanjut. Ya lanjut, Mbak, gitu. Iyalah, daripada nggak ada yang ngurusin juga kan. Ya, apalagi Mbak, seorang perempuan masih muda. Mereka rentan hidup di jalan. Contohnya kan kami di sini ngurus kan 3 orang yang lahir pasien. Mohon maaf ya, bukan kita ngungkit-ngungkit itu, kan ada 3 orang.
perempuan 2, laki-laki 1. Itu kan lahir dari pasien. Rentan seorang perempuan ada di jalan, nanti dimanfaatin orang-orang yang mau gratis gitulah. Gitu. Jadi ada gitu, yang Mbak. pas datang tuh udah hamil gitu, yang perempuan Ya, ada. ya seperti sekarang ini contohnya kan baru 3 bulan di yayasan udah brojol lahir. Baru 4 bulan di yayasan brojol melahirkan. Ya jadi beginilah gitu. Ya mudah-mudahan tetap ya sekarang anak-anak yang kecil sekarang di sini ada rezekinya lah dari Allah Subhanahu wa taala itu, Mbak. Mereka supaya mereka jadi orang nantinya gitu, Mbak. Pak Dadang berarti anaknya banyak banget nih ya yang masih kecil-kecil nih. Jadi 3 nambah 3, Mbak. Nambah 3. Iya. Terus sekarang nih kita mau ngomongin pendanaan Mentari Hati nih, karena kan dari tadi ngurusin 185 orang. Ini kan harus dikasih makan sehari paling nggak 3 kali. Apalagi teman-teman ODGJ ketika saya datang tuh kayak nggak ada ini ya, kayak nggak ada rasa kenyang gitu ya. Iya, ya Nah itu gimana tuh? Maksudnya ngasih makan sehari harus 3 kali, belum 3 kali. Kita nggak usah ngomongin obat-obatan kejiwaan dulu lah ya, yang harganya udah pasti. Ya belum 4 sehat 5 sempurnanya kan itu. Makanya saya bilang waktu dulu ketemu ya, saya ini yang belum tercapai, yang belum terwujud 4 sehat 5 sempurnanya ini. Pengennya menu itu beda-beda tiap hari gitu, jangan sayur mayur mulu gitu dari pasar, campur telur gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita dari awal kita yakin adanya Allah. Yakin adanya Allah, di situ tetap alhamdulillah masih bisa makan lah, walaupun belum tercapai masalah 4 sehat 5 sempurnanya gitu, walaupun cuma sebulan 2 ya. Nah, idealnya nih untuk ngasih makan aja dulu deh, kita cuma sekedar ngomongin ngasih makan dulu ya. Ya itu. Makan, ya. 184 orang plus teman-teman volunteer yang ngurusin kan juga harus makan dong ya. Masa ya mereka nggak makan, udah bantuin terus aku suruh beli makanan sendiri kan kayaknya sedih juga. Idealnya tuh untuk ngasih makan gitu banyak orang tuh berapa Pak Dadang per hari? Pokoknya sekarang dari beras aja sama pengurus sama semuanya relawan yang ada di sini 75 kilo per hari. Per hari 75 kilo. Per hari. Belum lauk pauknya apanya. Kan kadang-kadang yang udah sehat mah, Pak pengen kopi, Pak pengen anu kan banyak permintaan yang udah mulai normal Mama. Makanya kalau menurut ini mah mendingan sebelum normal aja begitu, tidak ada banyak permintaan kan. Kalau udah mulai yang banyak yang normal sekarang, Pak mau kopi, Pak nggak mau saya makan dari dapur umum, saya mau masuk dari bapak dari dalam rumah katanya gitu kan, banyak gitu yang gitu. Itu. Tapi kita dengan yakin adanya Allah, yakin, makanya saya berterima kasih sekali kepada para donatur dari luar sana. Mudah-mudahan donaturnya dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, dan dikasih lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Yang Maha Kuasa. Saya terima kasih sekali sama donatur. Kalau saya tidak ada donatur, saya juga tidak mampu lah hidup untuk ngurus saudara-saudara kita yang banyak ini. Mohon maaf ya, benar-benar saya tidak sanggup kalau sendirian. Alhamdulillah, terima kasih sama donatur yang telah membantu kami di sini. Iya, nah ini kita juga di sini dari Kopi Panas Foundation juga lagi mau galang dana juga untuk bantuin Yayasan Mentari Hati juga nih di sini. Karena kita lagi ada emergency care package nih yang mau kita bantuin. Jadi selain sembako, kita tuh juga mau untuk sanitasi lah sekarang gitu kan, karena udah masuk COVID juga gitu. Jadi paling nggak penyemprotan ya, walaupun udah segitu sterilnya, tapi kan kita tetap lah harus jaga-jaga lah. Kami juga kan kemarin ada bantuan dari relawan-relawan yang pihak Polres, mereka ngasih 8 jerigen 40 literan, alhamdulillah selalu kita pakai untuk disemprot pakai disinfektan. Alhamdulillah kemarin terima kasih juga sama donatur-donatur relawan-relawan yang telah membantu kami di sini atas disinfektannya. Mereka akan disemprot di sini, alhamdulillah, insya Allah. Steril gitu. Insya Allah. Yang mau lihat ada di ini di @Kopi Panas Foundation di Instagram kita, karena panti-panti ODGJ ini selain Mentari Hati tuh juga masih banyak banget lainnya. Kalian masih banyak di sekitar kalian juga gitu. Misalnya ini kan
di Jakarta sama di Tasik nih mungkin masih kepegang lah sama Yayasan Kopi Panas Foundation gitu ya. Cuman kalau di luar Pulau Jawa, tolong bantu juga ini untuk dicari ada nggak sih panti ODGJ gitu. Nah kalau ada, mulailah dilihat, mulailah dilirik untuk dibantu gitu. Karena nggak ada nih setiap kali saya ngomong gitu panti ODGJ apaan sih tuh pasti gitu kan. Karena orang mau mulai ngebantu kalau tahu aja. Harusnya kan ngomongnya kan yang masih dulu harusnya panti orang gila gitu kan. Kalau ODGJ orang pada nggak ngerti. Orang dengan gangguan jiwa. Banyak yang nanya itu ODGJ itu apa katanya. Orang dengan gangguan jiwa kata saya bilang. Gitu soalnya orang nyebut-nyebutnya yang nggak manusiawi sih orang gila semuanya. Itu. Tapi saya juga untuk sementara lah ya untuk bukannya mau nyebut mereka orang gila apa gimana gitu. Yang penting tahu. Kebanyakan mereka nggak ngerti, Mbak. Di luar sana orang kebanyakannya yang awam nggak ngerti gitu. Yang ngertinya orang gila, orgil gitu. Itu yang ngerti. Ya nggak apa-apa sih itu juga. Yang penting mereka dibantu gitu ya. Itu kan masalah penyebutan aja gitu kan. Yang penting pesannya sampai aja dulu gitu. Kalau betul. ODGJ atau orang gila lah yang kalian tahu itu. Betul. Itu butuh bantuan banget gitu. Masalahnya tuh lebih kompleks lah daripada yang lain gitu kan. Kita harus pikir masa depan juga gitu. Jadi please banget nih dari daerah-daerah semua tadi udah dengar Pak Dadang kasih tips dan triks juga gimana caranya untuk menghadapi teman-teman ODGJ gitu. Jadi gampang sih. Gampang kalau kita di luar sana, di luar Pulau Jawa, di mana kita merasa peduli sama orang-orang seperti ini, gampang sih, nggak terlalu ribet lah kalau mau ngasih makan, ngasih apa. Yang penting datang dari hati yang ikhlas. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Insya Allah itu saya yakin, Itu. Nah, ini kalau kebutuhan terbesar di panti itu apa Pak Dadang selain makanan ya? Makanan kan udah otomatis tuh tadi tuh 75. Iya. Beras sehari. Ya pokoknya diminimalkan sekarang kalau diuangkan masalah per hari itu kita kan udah pernah ngobrol sama Mbak waktu di Jakarta ya. Minimal 2 juta aja udah mencukupi untuk 4 sehat 5 sempurnanya buat saudara-saudara kita. Dari mulai beli susunya, untuk bubur kacangnya, untuk tempe tahunya atau di seminggu itu mendapat beli ikan atau beli daging. Bisa itu dari 2 juta per hari itu. Iya. Dari itu kita juga gimana caranya untuk teman-teman mulai nengok kita mau ngumpulin paling nggak 2 juta per hari untuk satu panti nih baru nih ya. Iya. Panti dan juga Pak Dadang sekarang nih pada dikasih vitamin nggak nih kan biasanya takut adanya corona apa segala macam mulai minum. Nggak ada. Jangankan sekarang untuk beli vitamin, Mbak. Untuk makan aja sekarang kan orang yang mau bantu kami di sini mulai rada seret begitu kan. Pada takut mereka. Mereka kan yang seringnya kunjungan ke sini, Mbak. Ngasih barangnya langsung. Gitu, Mbak. Jadi sekarang agak seret banyak PSBB ini. Iya sih. Jadi ada batasan sekarang. Tapi untunglah masih ada bantuan, masih ada kita di sini. Nggak sampai nggak makan lah gitu, masih tercukupi gitu, walaupun kurang gitu. Alhamdulillah masih ini. Makanya mudah-mudahan Kopi Panas Foundation sekarang dikasih lancar, pada sehat semuanya, semoga panjang umur, semoga sukses selalu, Mbak. Terima kasih sama Kopi Panas ya, semoga. Kita juga berusaha banget lah, yang penting gaung panti ODGJ tuh naik aja dulu ke permukaan. Amin ya Allah, kayak misalnya gini deh, orang ke panti asuhan, apalagi bulan Ramadan nih kan, pasti pada berbondong-bondong ke panti asuhan gitu. Jangan dilupain juga ada panti ODGJ yang harus kita bantu gitu. Soalnya ada yang bilang, oh ya kalau sama anak yatim nanti kan kita didoain balik gitu. Kalau sama teman ODGJ kan jangan salah, Pak. Saya pernah datang ke Kiai. Ujang bukan mama yang mustajab doa. Bukan orang-orang yang lebih normal yang mustajab doanya. Justru orang-orang yang diurus sama Ujang katanya. Yang diurus sama Ujang yang lebih mustajab itu doanya. Itu kan soalnya Allah aja udah maha ngampun sama mereka, udah banyak rekomendasi buat mereka. Jadi mereka doanya jangan istilah bukan lisan yang di ini sama ini, tetapan di hati.
Di hati. Makanya saya taunya dari kiai yang tahu segalanya, yakin adanya apa istilahnya yang seperti ini di keterangan katanya lebih mustajab doanya orang-orang seperti ini itu katanya gitu. Saya juga kan nanya-nanya gitu. Kade Jang katanya saya kan minta doa restu sama kiai Jang. Doa yang paling mustajab itu yang diurus Ujang katanya gitu. Allah aja maha wah segalanya sama mereka mah belum banyak dimaklum katanya gitu, banyak di ini. Udah ada ini nanti juga di sana katanya gitu. Udah ada apalah gitu. Nah itu penjelasannya saya juga dari kemarin tuh orang-orang kalau yang nanya ke saya gitu kan kayak kita nanti dibalas dengan apa kalau sama yatim, anak yatim bisa Allah itu atau Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha tahu, bukan dari mereka. Allah yang tahu. Kalau kita ngasih pun mereka tidak mendoakan, Allah tahu. Iya, Allah itu saya sendiri pun nggak bisa jawab itu dong. Maksudnya kayak aduh urusan pahala sama dosa bukan urusan saya tuh, mohon maaf nih gitu. Walau alam Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, tapi ya kita percaya aja lah. Yang penting kita mau membantu teman-teman gitu, udah pasti betul. ada keuntungan untuk kedua belah pihak lah ya gitu. Iya. Gitu. Oke, Pak Dadang, makasih banget nih udah hampir jam. Nanti Instagram live kalau per 1 jam mati sendiri. Iya. Ada ini waktu buat dadah-dadahan. Pak Dadang sukses terus ngurusin teman-teman sehat. DGJ. Kopi Panas Foundation, Mbak juga sehat, semuanya sekeluarga, semoga panjang umur, sukses selalu. Brepo. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat dari corona ya. Selalu bisa ngurusin teman-teman yang nggak kelihatan sama orang-orang yang ini ya. Insya Allah. Saya selalu semangat, Mbak. Saya selalu semangat. Ya, saya juga semangat karena Pak Dadang semangat kalau begitu. Siap. Makasih semuanya. Banyak ya, Pak Dadang, selamat ayo menjalankan puasa juga. Semoga sama-sama. Semoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, makasih Pak Dadang. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.